Hai teman-teman semua, saya Fatima Izzatun Nisa akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi. Teman-teman, definisi komunikasi verbal itu apa sih? Jadi definisinya, kegiatan menyampaikan pesan ataupun komunikasi baik berupa lisan maupun tulisan bisa disampaikan secara langsung ataupun lewat perantara. Model atau unsur dari komunikasi verbal ada 3, yaitu komunikasi 1 tahap, komunikasi 2 tahap, dan yang terakhir, komunikasi 3 tahap. Yang pertama ada komunikasi 1 tahap atau one way flow. Jadi di sini komunikator menyampaikan informasi atau pesan secara langsung kepada komunikan. Komunikator itu yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan yang menerima pesan. Contohnya, ketika kita sedang chattingan sama teman kita aja, atau ketika kita teleponan atau ngobrol secara langsung. Nah, itu disebut dengan komunikasi 1 tahap. Yang kedua ada komunikasi 2 tahap. Di sini komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui perantara. Contoh sederhana ya. Jadi ketika dosen menyampaikan tugas, kemudian anak kelas bingung dengan perintahnya, nah si PJ kelas ini bertugas menyampaikan pesan kepada dosen tentang apa yang dipertanyakan oleh anak kelas. Nah, si PJ kelas ini disebut dengan perantara. Yang ketiga ada komunikasi 3 tahap atau disebut dengan banyak tahap. Jadi komunikator menyampaikan informasi atau pesan melalui banyak cara. Contohnya ketika kita memposting sesuatu di sosial media kita, pasti di situ mengandung pesan yang ingin kita sampaikan kepada viewers sosial media kita. Nah, secara nggak langsung, pesan tersebut akan tersebar dengan sendirinya. Pembahasan selanjutnya ada bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Bahasa di sini yaitu bahasa yang akan digunakan dalam komunikasi verbal berupa lisan, baik secara tertulis pada kertas ataupun di media elektronik. Selanjutnya ada fungsi bahasa dalam komunikasi verbal. Di sini fungsi bahasa ada 3. Yang pertama, untuk mempelajari tentang dunia di sekeliling kita. Kedua, untuk membina hubungan baik antara sesama manusia dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Kemudian ada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi informasi, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi interaksional, dan yang terakhir, fungsi representasional. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. Sampai jumpa kembali teman-teman.